Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, pertanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 ya. Batas akhirnya tanggal 5, bisa dikatakan berlaku mulai hari Jumat, hari Sabtu, sampai hari Minggu ya. Untuk temanya saya akan memberikan suatu tema, doa apakah yang akan dikabulkan semesta ya, ataupun bisa dikatakan nantinya itu kan setiap orang itu kan pasti berbeda-beda ya. Ada yang menginginkan suatu doa asmaranya bisa membaik, bisa stabil, pekerjaannya bisa stabil, keuangannya bisa stabil, terus kesehatannya bisa stabil, dan lain-lain. Kan seperti itu kira-kira. Ketika seseorang itu mungkin ya dalam hatinya itu mengharapkan keuangannya agar bisa membaik, tetapi Sang Maha Kuasa dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa ketika berkehendak lain dialihkan ke asmara ya, ini sebagai contoh, ya kita syukuri saja, kan gitu. Kita syukuri, kita aminkan karena apa? Karena sejatinya Sang Maha Kuasalah yang lebih tahu mana kira-kira yang terbaik buat kita, kan kira-kira seperti itu. Jadi ketika seseorang itu menginginkan keuangan saya stabil, tetapi ya itu tadi balik, Sang Maha Kuasa mengalihkan doa kita agar asmara kita stabil dulu, ya jangan kecewa, kan seperti itu. Belum tentu ketika keuangan kita akan bagus, asmara kita akan stabil. Ketika kita melawan kehendak Sang Maha Kuasa. Nah, kan seperti itu. Ketika kita menurut ya, istilahnya itu nerima ing pandum ya, kata orang Jawa, menerima apa adanya, apapun yang sudah diberikan sama Sang Maha Kuasa. Nah, itulah mungkin langkah terbaik ya. Bisa saja asmara kita akan stabil dulu, baru yang lainnya, bisa pekerjaan nantinya menyusul stabil, bisa keuangan menyusul stabil, bisa kesehatan menyusul stabil. Kan seperti itu sobat ya. Itu ya yang saya maksudkan seperti itu. Jadi ketika nanti kartu mengatakan ataupun tarikan energi mengatakan eee suatu kepositifan, kebaikan yang akan kalian dapatkan, tetapi tidak sesuai dengan kehendak kalian, ya tetap syukuri saja, aminkan. Karena barusan kan sudah saya jelaskan, Sang Maha Kuasa itu kan pastinya lebih tahu ya, mana yang harus didahulukan untuk kita dapatkan, kan seperti itu. Iya, saya rasa sudah, bisa dimengerti ya. Agar tidak terjadi salah paham ya silakan ditonton, jangan di-skip ya sobat ya. Yang poin kedua tetap saya selalu mengatakan semua readingan saya itu bersifat, prediksi ya, bersifat terawang, dan juga, bersifat general reading yang artinya tarikan energinya itu luas, mengacak ya, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi dan jangan kecewa apalagi bersedih. Kan kira-kira seperti itu, karena kan bersifat umum ya sobat ya. Beda lagi ketika kalian, menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi agar saya bisa, mengetahui nama lengkap kalian lah ya, biar saya bisa pas untuk bisa menembak tepat sasaran, kan seperti itu. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Semoga nantinya apapun itu yang nanti yang saya infokan, yang keluarnya itu bagus ya, semoga itu akan memang benar-benar terjadi di dalam diri kita ataupun terjadi di dalam kehidupan kita, apapun itu ya, kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya ketika, kehendak hati kalian menginginkan adanya suatu kestabilan dalam keuangan ini contoh, tetapi nanti kartunya terlihat masalah keuangan kurang bisa stabil dan masalah asmara bisa stabil, ya syukuri saja berarti doa kalian dikabulkan di seputar asmara. Mungkin kalau istilahnya tuh ketika kita menurut ya, menurut aturan main ataupun nerima ing pandum itu pasti akan enak lah buat yang lain-lainnya, kan seperti itu. Barusan seperti yang sudah saya jelaskan. Ya next setelah zodiak
Gemini ya. Kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Leo. Zodiak Leo akan kita tarik energinya ya. Alhamdulillah sudah saya tarik 3 energi, langsung saja ya kita buka untuk asmara dulu Leo. Di sini kartu utama kalian ada 6 koin ya. Seseorang dikelilingi 6 koin sama seseorang ini sedang memberi ya, ataupun saling berbagi ya. Terus di kartu confirmnya ada The Empress. Ini perempuan lagi sedang duduk santai ya. Kalau saya tangkap energinya zodiak Leo untuk asmara di sini kelihatannya zodiak Leo bisa dikatakan ya masih cukup aman ya gitu. Masih cukup aman kelihatannya di 3 hari ke depan ya. Meskipun di 3 hari ke depan ini kelihatannya cukup aman, cukup bisa terkontrol. Hanya saja di sini kelihatannya zodiak Leo apa ya? Jangan pilih kasih ya kalau saya tangkap di sini ya. Maksudnya pilih kasih itu gini ya. Mungkin ketika kalian ini contoh ya, ketika kalian memberi uang sama pasangan kalian itu jangan sampai apa ya? Jangan sampai terlalu sedikit ataupun terlalu banyak, yang jelas kalian sendirilah yang apa? Yang bisa mengatur ya. Ini contoh loh ya. Saya kasihkan contoh seperti itu. Jadi harus imbang gitu loh ya. Harus imbang. Mungkin bagi yang sudah menikah itu harus imbang, jangan sampai ya terlalu kecil memberikan uang belanja kan seperti itu ya. Dan seperti itu loh. Harus imbang lah. Pokoknya kalian sendiri yang mengatur. Ini contoh loh ya. Gitu loh. Jadi karena di sini melambangkan apa? Orang yang memberi kan ada 2 orang gitu loh. Yang satunya diberi, satunya tidak diberi. Nah, kan seperti itu maksud saya. Nah, itu loh. Jadi harus ada suatu keseimbangan, harus bisa membagilah ya. Kelihatannya seperti itu. Terus ini juga contoh ya ketika mungkin kalian bekerja ya, mungkin yang aktif bekerja ataupun yang aktif istilahnya itu berkarir, ya jangan sampai mengabaikan atau jangan sampai cuek sama pasangan kalian. Kalian harus saling apa ya, saling mengertilah, yang diminta di sini ya harus saling mengerti, harus saling pengertian. Jangan pas kalian kerja pulang-pulang capek, pasangan kalian tidak kalian hiraukan, tidak kalian ajak bicara, dan nanti akan kacau itu loh. Ya, itu sebagai contoh ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalian harus bisa imbang, harus bisa menempatkan diri ya. Jangan pas nanti kerja capek pulang tidur terus seperti itu, nanti pasangan kalian akan ya marah kan seperti itu. Itu yang saya maksud gitu loh ya. Jadi harus adanya suatu keseimbangan, harus adanya rasa saling pengertian ya, agar asmara kalian itu bisa membaik ketika ada konflik, ketika tidak ada konflik justru makin membaik lagi. Itu yang saya maksud ya. Tapi di sini dikonfirmasi sama kartu The Empress. Ini artinya bagus ya. Itu tadi, ketika kalian tidak apa ya, tidak berat sebelah lah, tidak pilih kasih ya, tidak egois. Di sini kelihatannya kan bagus. Akan adanya suatu peningkatan yang luar biasa, kesetabilan dalam hubungan asmara akan luar biasa meningkat naik ya. Di
di sini ya, adanya suatu ketenangan. Bahkan kalau saya menangkap di sini juga akan adanya suatu kehamilan ya, mungkin beberapa dari kalian yang belum mempunyai momongan kelihatannya kan hamil ya, seperti itu. Bagus ya, jadi bisa dikatakan Fik, semoga, doa kalian dalam mengarungi hubungan asmara, kalian berdua minta stabil, minta harmonis, minta lebih baik lagi, kelihatannya akan terkabul juga di faktor asmara, ya. Jadi semesta, semoga akan mengabulkan asmara kalian lebih baik, yaitu tadi berkat doa kalian. Fik ya, bagus untuk asmara. Sekarang kita lihat pekerjaan. Di sini ada Two of Pentacles ya. Two of Pentacles, satu orang memegang 2 koin tingginya berbeda. Terus di sini ada 10 tongkat ya. Ten of Wands. Ini satu orang sedang mau mengangkat semua ya. Kayu 10 ataupun tongkat 10 mau diangkat semua ya, jelas berat gitu loh ya. Oke, Two of Pentacles kalau untuk pekerjaan kelihatannya zodiak Leo bisa dikatakan masih belum stabil ya, masih kesulitan untuk bisa menstabilkan, untuk bisa mencapai target, untuk bisa mencapai apa yang diinginkan, apa yang sampai sekarang diidam-idamkan, kelihatannya zodiak Leo masih kesulitan untuk mencapai itu semua. Biarpun tidak semua ya, cuman jelas di sini kebanyakan. Jadi di sini melambangkan energi dari zodiak Leo ini kelihatannya lagi bersusah payah, lagi berjuang keras ya, bekerja keras untuk bisa menyetabilkan di faktor pekerjaan agar bisa tercapai targetnya, agar bisa terselesaikan pekerjaannya. Intinya di situ. Jadi kalian sedang berusaha keras kalau saya tangkap energinya untuk para Leo ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 tongkat. Nah, di sini artinya zodiak Leo jelas ya seperti yang saya katakan tadi, kalian sedang berjuang keras ya. Sampai di sini dilambangkan kalian mengangkat 10 tongkat ataupun mengangkat 10 kayu sekaligus. Jelas ini artinya suatu berat ya. Artinya suatu menandakan adanya suatu konflik, menandakan adanya suatu problem, ada suatu masalah yang harus kalian hadapi, yang harus kalian selesaikan. Biarpun kalian dalam hati mungkin merasa capek, merasa marah, merasa jengkel, itu kelihatannya kalian tetap mau menyelesaikan, ya itu bagus. Cuman kan di sini tiba-tiba serasa berat sekali masalah yang kalian hadapi, ya. Serasa, banyak kebuntuan, serasa banyak yang belum terselesaikan, permasalahan-permasalahan di seputar pekerjaan, itu yang saya tangkap. Jadi seakan-akan kalian beban berat di sini, gitu loh, ya. Saran saya sih, zodiak Leo harus apa ya, tetap bersabar saja, tetap bersabar ya. Jadi jelas untuk masalah pekerjaan di sini kelihatannya masih kurang bagus ya, mungkin Sang Maha Kuasa masih sedang memproses gitu aja ya, belum belum mengabulkan, tetapi masih dalam suatu proses. Mungkin kalian masih di tahap diuji kan, kira-kira seperti itu ya sobatnya. Jelas ini ya, tiba-tiba merasakan beban berat ya, jadi kesulitan untuk bisa menyetabilkan. Kita lihat untuk masalah keuangan, di sini ada The Star ya, ada seseorang menuangkan air ke dalam kolam, atasnya ada bintang besar itu ya. Dikonfirmasi sama kartu, 7 koin. Seseorang sedang memandang ataupun merenung melihat tumbuhan koin. Ini kalau setelah tangkap energinya zodiak Leo bisa dikatakan, adanya suatu keyakinan yang tinggi, adanya suatu harapan-harapan yang tinggi, adanya suatu, yang harus saya kejar, itu harus saya dapatkan, itu yang saya tangkap. Jadi keyakinan sama harapan kalian itu tinggi, agar bagaimana bisa stabil, agar bagaimana bisa, eee, apa, menyimpan pundi-pundi keuangan, mendapatkan keuangan yang lebih besar lagi, itu di sini harapan kalian tinggi, ya, gitu loh. Ya tidak masalah meskipun itu hanya sekedar harapan, yang jelas zodiak Leo di sini kelihatannya adanya suatu keyakinan sih gitu loh, hanya sebatas keyakinan, hanya masih sebatas harapan, ya tidak masalah. Dalam arti orang itu kan bebas punya keyakinan, punya harapan, punya cita-cita itu kan bebas seperti yang tergambarkan di kartu besar untuk zodiak Leo. Jadi masih adanya suatu harapan-harapan. Jelas terbukti, adanya 7 koin. Kalian banyak merenung ya, kalian banyak memikirkan, "Kok keuangan saya belum stabil-stabil, kok 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 serasa sulit stabilnya, serasa banyak hambatan dan sendatan," ya. Tapi jangan khawatir sobat ya, di sini kelihatannya ini kan tumbuhan koin, tumbuhan uang. Artinya mungkin saja kalian saat ini masih diuji, artinya mungkin kalian saat ini masih disuruh menanam gitu loh ya. Tapi jangan menyerah dan kalian sedang menunggu hasilnya, itu yang saya maksud ya.
tetaplah bersabar, apapun itu jalani dulu apa adanya, ya sembari dikuatkan secara doa juga ikhtiar. Karena saya menangkap di sini kalian ada yang suatu renungan, ada yang suatu pemikiran, kapan bisa stabil, kapan bisa mempunyai cadangan-cadangan keuangan. Itu yang saya tangkap di sini untuk para Leo ya, gitu loh. Ya. Jadi kalau saya tangkap energinya di sini kelihatannya masalah doa kalian mungkin ya dalam hal kestabilan kemungkinan masih belum ada suatu tanda-tanda stabil, mungkin masih berproses ya, mungkin masih diproses sama Sang Maha Kuasa untuk langkah selanjutnya. Kan seperti itu sobat ya. Jadi Fik ya untuk masalah asmara kelihatannya doa kalian terkabul di faktor asmara untuk zodiak Leo. Jadi ketika ada masalah kelihatannya tidak akan kandas. Terus di faktor pekerjaan nih yang menjadi halangan kalian belum terlihat bagus, di faktor keuangan juga belum terlihat bagus. Mungkin faktor pekerjaan sama keuangan kalian masih diuji, masih dalam proses, artinya masih belum adanya suatu pengabulan doa. Dan kira-kira seperti itu sobat ya. Tetap kembali sama Sang Maha Kuasa. Ya, mungkin itu dulu, semoga manfaat. Apapun itu yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan. Yang kurang baik jangan dijadikan sebagai rasa takut, tapi hadapilah. Jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada lagi, lebih sukses, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dari saya, berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian semua. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Saya selalu mengatakan ketika kalian merasakan tidak wajar, adanya keganjilan, jangan diabaikan sobat ya. Segera kuatkan doa dan ikhtiar. Karena ketika kalian abaikan itu mengakar kuat dan nantinya akan berimbas gitu loh ya. Kan seperti itu. Karena jelas kan nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.